Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, yakni masih ilmu fikih. Kemarin kita sudah membicarakan tentang rukun wudhu itu ada 6. Tapi baru kita sebutkan 2 hal saja, yaitu yang pertama niat, yang kedua adalah membasuh muka. Nah, sekarang kita akan lanjutkan yakni yang bagian ketiga, wasalisu yang ketiga, rukun yang ketiga. Rukun tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal maka diulang wudunya alias tidak sah. Nah, di sini ada ghuslu. Rukun yang ketiga adalah ghuslu, membasuh. Apa yang dibasuh? Yaitu yadaini, 2 tangan. Nah, kemudian sampai mana membasuhnya? Ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Jadi tangan itu harus dibasuh sampai kedua siku. Andaikan nanti ada rambut-rambut yang tumbuh, maka rambutnya pun hendaknya dibasahi. Nah, kemudian apabila di jari itu ada 6 jarinya, karena ada tambahan 1, maka wajib juga terkena air, ya. Walaupun jarinya tadi bertambah. Kalau jari yang normal itu kan jari kanan itu ada 5, jari kiri ada 6. Ada 5. Nah, andaikan di tangan kiri itu jarinya ada 6, maka itu pun wajib untuk dibasuh. Kalau tidak dibasuh, maka hukumnya tidak sah. Oke, baik. Lanjut rukun yang keempat. Nah, ini rukun yang keempat. Yakni mashu, mengusap. Apa yang diusap? Ba'dir ra'si, yakni sebahagian dari kepala kita. Tentu kepala kita itu kan mulai yang samping kanan, samping kiri, atas maupun di belakang itu namanya masih masih kepala, ya. Meskipun mungkin cara menyentuhnya itu pakai 1 jari. Begitu sudah disentuh di bagian kepala, maka itu pun namanya kepala. Makanya Imam Syafi'i membasuh kepala itu sebahagian pun sudah sah hukumnya. Walaupun di dalam hadis itu adalah menyapu seluruh kepala, ya, dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai ke belakang. Ada alasan sebenarnya kenapa harus dibasuh semua itu, karena bagian yang terkena air wudhu nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu semuanya akan bersinar, akan menjadi lampu tatkala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW itu cukup sekali, mudah sekali, yakni mengenal daripada umat-umatnya. Karena apa? Wajahnya bersinar, kepalanya bersinar, tangannya bersinar, kakinya pun bersinar. Kenapa? Karena ketika hidup di dunia mereka senantiasa melaksanakan wudhu. Kemudian kita lanjutkan kepada yang kelima. Nah, ini yang kelima apa di sini? Adalah ghuslu. Nah, apa itu ghuslu? Sudah disebutkan, ghuslu adalah membasuh. Apa yang dibasuh? Nah, ini ya. Yang dibasuh adalah 2 kaki. Beda antara nanti mashu dengan ghuslu. Kalau mashu itu mengusap. Nah, kalau ghuslu itu adalah membasuh, berarti airnya harus mengalir, ya. Sampai mana? Ilal, ini bukan mirfaqain tapi ilal ka'bain, ya. Salah. Ilal baini. Nah, salah ketik tadi. Baini. Nah, jadi yang kelima adalah membasuh kedua kaki, bukan 1 kaki. Andaikan kakinya ada 3, bisa dibasuh semua itu, ya. Nah, kalau kakinya nggak ada, maka batas kaki kita itu di mana itu yang dibasuh.
Mulai dari mana? Dari dua kaki sampai ilal ka'bain, dua mata kaki harus terkena semua. Nah, oke ya. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah wasadisu. Yang keenam adalah at-tartibu. Nah, harus tartib, harus berurut-urutan ya. Nggak boleh dari kaki dulu baru ke tangan, nggak boleh pula dari tangan dulu baru ke muka, nggak boleh juga. Atau dari dari telinga, dari rambut dan sebagainya, nggak boleh itu ya. Nah, sering kita temui, loh kok cuma 6? Biasanya kan banyak. Ada telinga disapu, kemudian berkumur-kumur, ada juga memasukkan air ke dalam hidung. Kok ini nggak masuk di sini? Nah, itu bukan rukun wudhu, tetapi itu adalah nanti masuk ke dalam sunnah wudhu. Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Insya Allah akan kita sambung kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dalam belajar ini, dan kemudian tentunya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berwudu dalam setiap keadaan. Seperti halnya Sayyidina yang diberi gelar itu adalah yang muadzin Rasulullah SAW adalah Bilal bin Rabah. Beliau itu 24 jam tidak pernah batal wudhunya. Beliau misalnya masuk ke dalam WC, wudhu. Kemudian mau kemana, wudhu. Akhirnya beliau masih hidup di dunia pun Rasulullah SAW mendengar sendalnya Bilal bin Rabah itu sudah berada di dalam surga. Padahal beliau masih hidup di dunia. Tatkala ditanyakan kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, apa sebenarnya amalanmu sehingga engkau masih hidup di dunia saja, sendalmu sudah berada di dalam surga? Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya senantiasa berwudu 24 jam. Mau tidur saya wudu, bangun tidur saya wudu, mau kemana saja saya wudu, bukan hanya dalam keadaan ingin melaksanakan sholat. Baik, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.